warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, akang-akang, teteh-teteh semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah meringankan langkah kaki kita hadir ke majelis yang oleh baginda Nabi disifati dengan apa? Orang-orang yang berkumpul dalam majelis ini, kata Nabi dalam hadis qutsinya, Allah berfirman kepada para malaikat yang berkumpul membersamai kita, Ishhadu anni qad ghafartu lahum. Jadi kalau kita kumpul dalam rangka mengkaji ayat Allah bersama mengingat Allah, kumpulnya kita ini disaksikan oleh para malaikat. Allah berfirman kepada malaikat-malaikat tersebut, persaksikanlah oleh kalian wahai malaikatku, itu orang yang berkumpul di sana mengkaji ayat-ayatku, sudah aku ampunkan semua dosa mereka. Jadi insya Allah keluar dari sini sudah tidak punya dosa, kecuali yang keluar langsung gosip lagi. Nah, itu dosanya nambah lagi. Baik, kita hari ini akan membahas surat Al-Ma'un, tafsir dari surat Al-Ma'un. Apa coba depannya surat Al-Ma'un? Aro'aita, ya. Maka ada yang menyebut surat Aro'aita memang. Sudah hafal surat Aro'aita? Sudah. Al-Ma'un yang mana ya? Padahal Aro'aita juga, Pak. Nah, nama lainnya adalah juga suratul yatim. Nama lainnya. Jadi surat Al-Quran itu punya banyak nama. Surat Al-Ma'un disebut surat Al-Ma'un, kadang disebut surat Aro'aita, kadang disebut surat Al-Yatim, karena di situ ada kata-kata fadzalikal yadu'ul yatim. Ada pula nama lainnya surat At-Takdzib, pendustaan, ya, karena di situ ada apa? Aro'aital ladzi yukadzibu, kadzaba yukadzibu takdzib, maka disebut surat At-Takdzib. Nama lain lagi adalah surat Ad-Din. Ad-Din, kenapa? Ada kata-kata yukadzibu bid-din. Ini banyak namanya. Apa sebab turunnya surat ini? Yang perlu kita ketahui adalah tidak semua surat maupun ayat itu memiliki sababun nuzul. Makanya kalau kita lihat Al-Quran tebel, tapi kitab yang membahas sababun nuzul tipis. Kenapa? Karena surat maupun ayat yang mempunyai sababun nuzul hanya sedikit. Al-Fatihah tidak ada sababun nuzulnya. Al-Baqarah ada sebagian kecil dari ayat-ayatnya punya sababun nuzul. Apalagi misalnya surat Yusuf, Al-Yusuf ada. Surat An-Naba tidak ada. Surat Al-Mulk tidak ada. Surat Al-Ma'un di antara sekian banyak surat yang memiliki sababun nuzul. Apa sebab turunnya atau sababun nuzulnya? Jadi dahulu ada orang-orang kafir Quraisy. Dalam tafsir Al-Qurtubi dikatakan tokoh Quraisynya ini Abu Sufyan. Ada yang berpendapat Abu Jahal. Pendapat lain Al-As bin Wa'il. Pendapat yang lain lagi Al-Walid bin Al-Mughirah. Pak Ustadz, namanya kok susah banget, ya kan orang Arab. Kalau Sunda kan Ujang, Asep gitu ya. Jadi nama-nama Arab ini memang agak susah kita hafalkan. Tapi minimal kita kenal lah apa? Abu Sufyan, Abu Jahal. Yang ada abu-abunya itu biasanya kenal Pak. Abu Janda itu. Itu apal ya. Yang ada abu-abunya. Nah, salah satu yang populernya itu adalah kisahnya Abu Sufyan. Abu Sufyan punya hobi
setiap seminggu sekali nyembelih unta. Ibu biasa nyembelih apa setiap minggu? Ayam telurnya pula. Unta itu harganya kalau yang kecil kurus kurapen itu 30-an juta Pak. Kalau yang ada agak gemuk kan ya 50 juta. Berarti kaya apa tidak ini Abu Sufyan ini? Oh kaya, kaya aja apa kaya raya? Kaya raya. Orang Arab itu semiskin-miskinnya orang Arab Saudi pasti parfumnya itu bermerek lah. Ya. Orang Arab itu Pak, parfum itu merupakan sebuah kebanggaan tersendiri. Makanya dulu ada sahabat Nabi namanya Mus'ab bin Umair. Ibunya orang terkaya di Mekah. Itu bau parfumnya tercium dalam jarak 20 meter. Ini kalau kita pengajian di sini nanti keluar setengah jam masih bertahan bau parfumnya. Itu Mus'ab bin Umair. Ya. Makanya orang-orang Arab ini rata-rata kaya. Lah Abu Sufyan termasuk bisnismen lah. Orang Mekah itu terkenal para bisnismen. Kalau orang Madinah peternak dan petani. Nah hobinya nyembelih unta, akan tetapi untanya itu biasanya dagingnya dikirim kepada para kolega, teman bisnis, kerabat dekat yang kaya-kaya. Kenapa? Intinya ternyata menaikkan prestis agar lebih dihormati, agar lebih dilihat mulia. Suatu hari ada seorang anak yatim yang miskin datang meminta jatah daging. Sama Abu Sufyan, anak itu dihardik, didorong sampai terjatuh. Maka kemudian turun ayat ini untuk apa? Mengingatkan kita semuanya jangan mengikuti perbuatannya Abu Sufyan. Tapi perlu diingat Abu Sufyan yang diceritakan di sini Abu Sufyan semasa kafirnya. Karena nanti Abu Sufyan menjelang penaklukan kota Mekah dia masuk Islam. Makanya walaupun Abu Sufyan itu menghabiskan hampir 20 tahun memusuhi baginda Nabi, tidak boleh kita mencela ataupun mengolok-oloknya karena dia sahabat. Ya, tidak boleh mencela sahabat. Menceritakan masa lalunya boleh untuk iktibar mengambil pelajaran. Jadi Abu Sufyan sahabat karena masuk Islam dan bertemu dengan Nabi, meninggalnya pun dia dalam kondisi muslim. Tapi kalau ada orang masuk Islam, bertemu Nabi, matinya kafir, itu bukan sahabat. Misalnya siapa? Abu Thalib ini, Abu Thalib nggak masuk Islam, tapi ketemu Nabi, maka Abu Thalib bukan sahabat karena dia tidak beriman. Ada yang beriman di masa Nabi, tapi tidak ketemu Nabi. Siapa? Uwais Al-Qarni. Nah, itu beriman kepada Nabi, hidup semasa dengan baginda Nabi, tapi ketika minta izin kepada ibunya untuk berangkat ke Madinah bertemu Rasulullah, ternyata Rasulullah kebetulan lagi keluar kota. Karena nunggu, takut ibunya nanti kelamaan nunggu kedatangannya, dia pamit kepada Ibunda Aisyah. Tidak sempat sekalipun ketemu Rasulullah, maka dia masuknya tabi'in. Ada orang yang seumur hidup selama di Mekah memusuhi Nabi. Ketika Fathu Makkah bahkan termasuk namanya itu oleh Rasulullah, ini kalau ketemu orang ini bunuh dia. Siapa itu? Ikrimah bin Abi Jahal, putranya Abu Jahal. Tapi ternyata ketika Nabi menaklukkan kota Mekah, Ikrimah lari ke Yaman. Lah justru kok lah di Yaman ini malah masuk Islam Ikrimah. Di Yaman masuk Islam, akhirnya rindu dia pengen ketemu Rasulullah. Pulang ke Madinah, Rasulullah sudah wafat. Sedih apa tidak? Ikrimah ini maka dia bukan sahabat, masuknya tabi'in. Jadi sahabat itu adalah orang yang Islam, bertemu Nabi, meninggalnya pun masih Islam. Tapi ada loh sahabat yang tidak pernah melihat Nabi. Siapa kira-kira ini? Abdullah bin Ummi Maktum, karena dia buta. Ketemu Nabi sering tapi tidak melihat Nabi. Itu kenapa? Dia buta. Inilah pengertian sahabat agar kita tidak salah mendefinisikan sahabat. Baik, intinya Abu Sufyan di masa kafirnya ini yang diceritakan. Maka kemudian turun ara'aital ladzi yukadzibu biddin.
Aro'aita, tahukah kamu wahai Nabi, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi yukadzibu biddin, orang yang mendustakan agama itu kayak apa tabiatnya? Orang yang mendustakan agama, atau ada yang menafsirkan ad-din ini dengan hari pembalasan. Jadi bisa bermakna dua, agama bisa, hari pembalasan juga bisa. Jadi dua-duanya ini tidak saling bertentangan. Kenapa? Karena yang mereka beriman dengan agama pasti juga beriman dengan hari pembalasan. Orang yang beriman dengan hari pembalasan bukti bahwa dia beriman dengan rukun iman yang keberapa? 5, iman dengan hari akhir. Makanya di sini nanti orang yang mendustakan agama itu ada beberapa tingkat. Ada yang mendustakan 100%, ini kafir. Ada yang mendustakan tapi secara hati kosong tapi perbuatannya kayak orang muslim, lah ini orang munafik. Ada yang mendustakan sudah Islam tapi kasar sama anak yatim, berarti dia imannya tipis. Dia beriman tapi keimanannya masih sangat lemah. Maka di antara tanda orang itu lemah imannya atau malah mendustakan agama adalah dia punya tabiat kasar keras kepada anak yatim. Ini sekaligus mengingatkan kita para umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar jangan kasar sama anak yatim, apalagi berbuat zalim kepada anak yatim. Pertanyaannya, anak yatim itu siapa Pak Ustadz? Siapa anak yatim? Menurut Ibnu Abbas, anak yatim adalah anak yang sudah meninggal ayahnya dan dia belum mampu mencari nafkah sendiri. Itu anak yatim. Cuman pendapat ini seringkali tidak dipakai. Kenapa? Karena bisa mengundang celah. Nanti ada kakek-kakek usia 50 tahun karena di PHK dari kerja kemudian ngaku anak yatim. Udah nggak punya ayah, aku nggak punya kerjaan, berarti aku anak yatim, masuk panti asuhan. Nah, maka pendapat yang sering dipakai justru adalah yang dipakai atau dijelaskan oleh mayoritas ulama. Anak yatim itu anak yang sudah meninggal ayahnya dan anak tersebut belum balik. Kalau sudah balik bukan yatim lagi, karena ada hadis mengatakan la yutma ba'dal bulugh. Tidak ada istilah yatim setelah seseorang balik. Makanya hati-hati ini kadang-kadang kalau ngadain santunan bulan Muharram, kan memang Nabi mengatakan, maukah kalian aku tunjukkan satu perbuatan yang dengannya hati kalian akan menjadi lembut? Kata sahabat, mau ya Rasulullah. Nabi mengatakan, tamsahu ra'sal yatim, kalian usap kepala anak yatim. Lah kadang-kadang kalau pas santunan yang diundang anak yatimnya mulai kelas PAUD sampai SMA. Habis gitu diusap-usap. Udah SMA diusap-usap, cantik sekarang Neng. Nah, ini ya. Bukan melembutkan hati, malah mengeraskan hati. Maka kalau mau diusap yang masih kecil-kecil tuh diusap kepalanya, yang belum balik. Ya, kalau udah besar-besar gimana? Ya walaupun ada yang berpendapat ini masih yatim karena belum bisa mencari nafkah, tapi jangan diusap kalau yang udah besar. Ya. Nabi mengatakan apa? Maukah kalian aku tunjukkan perbuatan yang dengannya hati kalian bisa nanti lembut? Hati lembut itu hati yang mudah menerima nasihat, yang mudah diajak untuk ibadah. Tapi kalau hati pengennya marah, dapat nasihat mental, diajak ibadah, males, itu tandanya hati kita sudah keras. Nah, salah satu caranya apa? Usap kepala anak yatim. Ya, ke panti asuhan. Pinjam kepalanya ya, Nak. Ya jangan gitu atuh, siapkan amplopnya dulu. Yang paling penting mah isinya ya, Bu ya. Kasih 10.000 satu usapan. Nah, gitu kan. Rasakan nanti setelah itu pulang hati akan lembut, nggak akan marah-marah lagi sama istri, nggak akan marah-marah lagi sama anak-anak, akan mudah diajak qiyamul lail, akan terenyuh mendengar bacaan Al-Quran.
Tapi kalau melihat anak yatim aja ndak pernah, apalagi ngusap kepalanya, wajar kalau kemudian kita kadang-kadang apa, pulang ke rumah pengennya emosi. Lihat istri pengennya apa, malah pergi, ganti gitu ya. Nah, ini tandanya hatinya apa, keras. Lihat anak-anak juga pengennya marah terus. Nah, makanya biar bapak kalau pulang itu ndak marah, gimana bu caranya bu? Kayaknya pertemuan yang lalu pernah kita bahas ini sekilas ya. Sambut dengan apa? Senyuman, buka pintu. Waalaikumsalam. Jangan ditanya mau apa dulu. Kasih judul senyum. Itu yang paling penting. Ya kan enggak pak? Ya pak. Coba kalau pulang. Waalaikumsalam. Ah itu udah capeknya tambah 2 kali lipat. Tapi kalau capek-capek pulang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Senyumnya dipertahankan 3 detik. Ah, itu insya Allah hilang semua beban itu. Walaupun tadi habis dimarahin sama atasan misalnya, lihat senyum istrinya. Ya Allah, semua masalah hilang setengah melihat senyummu. Apalagi kalau kemudian kelutik, sari wangi. Ah, anget lagi pak. Itu hilang semua masalah. Pengennya apa? Udah nggak kemana-mana. Lah inilah diantara hati kalau sudah lembut akan mudah menerima nasihat, mudah menjaring hidayah. Maka anak yatim ini keramat ya. Jangan kita sembarangan sama anak yatim, dikasari, dimarahi. Dalam surat An-Nisa Allah mengatakan, alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan zalim, maka di saat yang sama sebenarnya dia sedang memakan api neraka masuk dalam perutnya. Dan nanti pada hari kiamat akan dicampakkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Ini kadang-kadang misalnya ada kasus nih, seorang ayah yang kaya, istri 1, anak laki-laki 1. Ayahnya meninggal, berarti ahli warisnya siapa? Istrinya 1/8, sisanya buat anak semata wayang. Lah kakaknya almarhum nggak terima, loh saya kok nggak dapat warisan? Ya nggak dapat lah, wong sudah ada, terhalang sama anak. Akhirnya gimana caranya biar saya bisa juga menikmati harta peninggalan adik saya kan kakaknya. Akhirnya dia bilang ke istrinya almarhum, kamu mau nikah lagi aja, anak adik saya biar sama saya diurus. Ternyata karena mekso, ya gimana lagi, istrinya kemudian pulangkan saja ke orang tuanya, anaknya dibawa oleh Pak D-nya. Ternyata sama Pak D-nya harta si anak yatim ini dihabiskan, beli mobil baru, rumahnya renov. Loh anak yatimnya sekolah aja nggak ada SPP, malah jadi kurus busung lapar. Lah yang begini ini termasuk zalim kepada anak yatim. Maka umatnya baginda Nabi Muhammad dilarang keras berbuat zalim kepada anak yatim. Malah yang diperintahkan apa? Berbuat baik dan santuni anak yatim. Sampai-sampai Nabi mengatakan, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku sama anak yatim di surga kayak begini dekatnya. Beliau menunjukkan jari tengah dan jari telunjuknya. Dekat sekali. Bahkan kalau bapak ibu punya kelebihan harta, anaknya sudah mentas semua, gaji jalan terus, bingung buat apa? Ambil anak yatim 1 di rumah, jadikan anak angkat. Dengan itu insya Allah dunia dimudahkan, akhirat dimuliakan. Nabi itu mengalami pahitnya jadi anak yatim. Masih baru 3 bulan dalam perut ibunya, ayahnya sudah meninggal. Usia 6 tahun, ibunya pun menyusul. Beliau tahu benar rasanya pahitnya jadi anak yatim, maka beliau berpesan kepada kita umatnya, sayangi anak yatim. Aku tahu pahitnya jadi anak yatim itu kayak apa. Ya, maka sayangi anak yatim. Kalau ada orang setelah ini kok masih zalim kepada anak yatim, maka bukti bahwa yukadzibu biddin. Dia enggak terlalu percaya dengan hari pembalasan.
Ini yang pertama, tandanya orang yang imannya tipis atau malah mendustakan agama sama sekali. Yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Orang yang tidak mendorong, memotivasi, mengajak orang lain untuk memberi makan fakir miskin. Jadi ternyata agama Islam ini agama yang sangat-sangat care kepada sesama. Maka berkali-kali syariat kita ada orang misalnya bersumpah, ternyata dia melanggar sumpah. Apa kifaratnya? Memberi makan fakir miskin. Sumpah pokoknya demi Allah aku ndak akan lagi datang ke rumah ini. Lah kok besok datang? Berarti melanggar sumpah apa tidak? Melanggar, maka ada kifarat yang dia harus bayar. Demi Allah aku tidak akan pernah lagi minum teh manis. Lah kok besok sengaja nggak sengaja minum teh manis, melanggar sumpah. Nah, kalau orang bersumpah untuk melakukan kezaliman, kemungkaran, Pak, harus dibatalkan sumpahnya, tapi tetap bayar kifarat. Aku bersumpah tidak akan lagi menyentuhmu. Itu gimana itu? Talak apa tidak itu? Tapi kan itu mungkar, makanya aku nyesel, Neng. Gimana ya udah kadung sumpah, batalkan sumpahnya, sentuh lagi istrinya. Itu. Tapi bayar apa? Kafarat. Aku bersumpah setiap melihat wajahnya akan kutonjok. Ini sumpah baik apa buruk? Maka harus dibatalkan, tapi bayar kafaroh. Kafarohnya apa? Memberi makan 10 orang miskin. Atau memberi pakaian kepada 10 orang miskin. Lu aku juga miskin Pak Ustadz. Berarti puasa 3 hari. Ini kifarat sumpah. Ya. Ini apalagi kalau sumpahnya sumpah yang mungkar, itu wajib dibatalkan. Makanya Islam misalnya ada seorang suami di tengah hari bulan Ramadan kok mengumpuli istrinya. Apa kifaratnya? Mengasih makan kepada 60 fakir miskin. Tidak mampu, uang saya juga miskin. Puasa 60 hari berturut-turut. Itu kalau melanggar apa? Kesucian bulan Ramadan dengan apa? Melakukan hubungan suami istri. Kalau nggak sengaja gimana Pak Ustadz? Mana ada yang nggak sengaja? Nah, makanya Islam selalu apa? Memotivasi umatnya untuk care, perhatian, simpati dan empati kepada kaum miskin. Ini kadang ada orang sudah terlalu kaya Pak, pengennya setiap bulan umroh aja. Untung sekarang enggak bisa karena ada virus corona. Pengennya 2 bulan aja rasanya, oh aku udah rindu pengen menatap Ka'bah. Padahal kalau mau yang dikejar pahala, lebih besar mana? Umroh 2 bulan sekali, atau lihat kanan kiri, mungkin ada tetangga yang masih belum bisa bayar SPP anaknya. Mungkin ada tetangga kita yang masih terlilit hutang. Mungkin ada keluarga dekat yang selama ini sakit nggak bisa berobat. Kalau pengen ngejarnya pahala, lebih penting untuk menolong saudara daripada bolak-balik Mekah, Jakarta. Ya. Jadi kita juga harus tahu fikih prioritas dalam beramal. Sama-sama keluar uang. Yang dikejar pahala apa kepuasan? Pahala. Lebih besar menolong sesama yang kekurangan daripada bolak-balik. Walaupun ini juga ibadah, tapi hukumnya sunnah. Malah bisa jadi berlebih-lebihan kalau setiap bulan. Kecuali memang punya travel. Ya, kalau yang punya travel kan harus setiap bulan ke sana. Nah, baik itu. Jadi orang yang mendustakan hari pembalasan atau mendustakan agama, nomor 2 tanda atau tabiatnya adalah dia tidak punya empati dengan orang miskin. Dia kasar kepada anak yatim, nggak punya empati kepada fakir miskin. Miskin itu siapa? Miskin itu orang yang punya kerja tapi belum cukup untuk menutup kebutuhan keluarganya. Kalau ada orang punya gaji setiap bulan 20 juta, kayak apa tidak Pak?
per bulan 20 juta. Kaya apa enggak kira-kira? Itu bersih loh ya, 20 juta. Kaya apa enggak? Kaya ya, tapi istrinya 4. Nah, setiap istri anaknya 4. Nah, ini miskin jadinya, Pak. Miskin karena belum cukup untuk menutup kebutuhan keluarga. Tapi kalau masih single sendiri, walaupun gaji sebulan 3 juta, sudah kaya itu. Iya kan, bisa nyicil motor, bisa nyicil macam-macam lah. Mau cuman sendiri 3 juta masa enggak cukup. Nah, udah 3 juta tinggal di asrama. Lah ini mahasiswa biasanya. Ini kalau 20 juta, besar. Istrinya berapa? 4. Masing-masing istri anaknya 4. Belum lagi bawaan dari suami yang lama. Lah, usianya masing-masing jaraknya 3 tahun. Masuk SD bareng, brong. Kakaknya naik kelas 4, kakaknya lagi masuk SMP. Kakaknya lagi masuk SMA. Yang paling gede masuk kuliah bareng semua. Bangkrut itu. Lah makanya walaupun begitu dia tetap menjadi mustahik zakat itu. Dia salah sendiri istrinya 4. Lah dulu dia kaya. Kemudian bangkrut. Dan gimana lagi masuk bangkrut usahanya mau juga dibangkrutkan istrinya kan tidak mungkin. Maka dia masuk kepada fakir miskin. Baik, jadi mari kita asah kepekaan kita kepada lingkungan sekitar. Selanjutnya yang yang ketiga, tandanya orang yang mendustakan hari pembalasan adalah fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Orang yang mendustakan agama atau hari pembalasan adalah mereka yang apa? Fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Tolong kalau membaca ayat ini jangan berhenti di ayat yang keempat. Fawailul lil musallin, sadaqallahul azim. Kacau Pak artinya. Celaka orang yang sholat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Loh, minimal sampai ayat kelima, alladzina hum an salatihim sahun. Yang sholat kok celaka? Kayak apa sholatnya? Mereka sering lalai terhadap sholat. Orang yang mendustakan agama, sholatnya sering bermasalah. Orang yang imannya tidak sempurna, walaupun KTP-nya Islam tulisannya, tapi sholatnya amburadul, tandanya dia imannya masih sangat tipis. Atok bin Yasar mengatakan Allahu Akbar, alhamdulillah kok Allah menggunakan an solatihim bukan fi solatihim. Kalau menggunakan fi solatihim kita kena semua. Celakalah orang yang sholat yang dalam sholatnya sering lupa. Kita kena tidak? Sholat duhur ini sudah beberapa rakaat ini ya. Tasyahud pertama tahu-tahu langsung berdiri. Nah ini berarti dia lupa, tapi dalam sholat. Nah, ini tidak masalah. Karena ada apa? Istilahnya sujud sahwi nanti di akhir. Yang bermasalah itu kalau yang melalaikan sholat. Sujud sahwi itu hanya bisa untuk apa? Mengganti wajib sholat yang tertinggal. Kalau rukun sholat yang ketinggal tidak bisa sujud sahwi. Misalnya udah keburu-buru mau berangkat ke kantor, shift malam, sholat maghrib dulu di rumah, tapi kawannya udah nungguin di luar. Ya udah sebentar sholat dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, Allahu Akbar. Pas masuk rakaat kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kak belum Fatihah tadi. Rakaat pertama langsung Yasin. Berarti tadi yang kurang apa? Rukun apa wajib sholat? Rukun. Maka sholat yang satu rakaat tadi itu tidak dianggap. Maka baca Al-Fatihah, kemudian surat, ruku, lah ini baru rakaat pertama yang sekarang. Yang tadi nggak dianggap satu rakaat. Kenapa? Tadi kehilangan rukun. Itu kalau yang lupanya rukun. Tapi kalau yang lupa wajib sholat,
wajib sholat itu diantaranya tasyahud pertama dalam sholat isya, sholat duhur, asar dan maghrib. Jadi imam. Tasyahud pertama harusnya setelah sujud ngapain? Duduk. Dia langsung berdiri. Allahu Akbar. Kalau sudah lurus posisinya di belakang jamaah, subhanallah. Subhanallah. Ibu-ibu ikut tepuk tangan, prok-prok. Kalau imam sudah berdiri, maka jangan turun lagi. Apapun yang terjadi di belakang, ya. Karena apa? Sudah masuk rukun berikutnya. Tinggal nanti sebelum salam sujud sahwi. Tapi kalau posisinya belum lurus, baru begini, Allah, subhanallah, duduk lagi. Itu kalau belum lurus berdiri. Ini ya kalau lupanya dalam sholat. Tapi ini tidak apa-apa. Karena apa? Nabi pun pernah lupa dalam sholat. Manusiawi. Ya cuman jangan sering-sering. Maksud setiap kali sholat lupa. Lah ini error namanya. Yang celaka itu yang melalaikan sholat. Yang seperti apa melalaikannya? Al-Hafidh Ibnu Katsir menjelaskan. Yang celaka itu adalah satu, yang dulunya rajin sholat tapi kemudian dia tidak pernah sholat lagi. Ini celaka. Dulu pas masih miskin kalau ke masjid paling awal doanya paling panjang, minta diberikan apa? Rizki yang luas, ruko yang banyak. Allah kasih, ternyata besoknya tidak pernah lagi kelihatan di masjid. Ternyata setiap kali azan malah sibuk ngurusin pelanggan. Lah ini orang celaka. Kenapa? Dulunya sholat kemudian tidak sholat. Ini yang lebih kasihan lagi, yang hidupnya pun pas-pasan tapi sholat juga nggak mau. Kerja siang malam, nafkah juga tidak cukup-cukup. Ayo sholat. Emang sholat bisa datangin uang. Lah ini celaka ini. Ya, kasihan nggak yang begini? Kasihan. Makanya kalau bapak ibu misalnya di komplek katakan, mohon maaf ada mamang-mamang becak yang nggak pernah sholat, itu tolong dinasihati. Jangan di dunia udah susah, di akhirat tambah susah. Kalau di kampung-kampung biasanya itu yang rajin ke sawah, azan tetap di sawah, jumatan tetap di sawah, bukan jumatannya di sawah. Yang lain jumatan dia tetap di sawah muter-muter sampai kayak satria baja hitam badannya Pak, hitam semua. Ya, sholat ndak pernah. Lah ini di dunia sudah susah, di akhirat tambah susah. Makanya sholat ini betul-betul, apalagi ini momennya sering dikasih nasihat Isra Mi'raj ya. Sholat ini semua syariat Allah turun ke bumi di bawah malaikat Jibril, tapi khusus sholat Nabi yang diundang ke Sidratul Muntaha. Ini berarti istimewa syariat sholat, ya. Dan kalau kita mau banding-bandingkan, kita ini sebenarnya sudah sangat ringan syariat sholat ini, cuma 5 kali Pak sehari. Umatnya Nabi Musa 50 kali, bayangkan sholat sehari semalam. Ini kalau kita syariatnya kayak umat Nabi Musa sholat 50 kali, kapan kerjanya? Baru mau operasi, kotukoh mati sholah. Ya bingung. Makanya Nabi sampai naik turun dari awalnya 50 kali turun berapa? 45 dikasih. Kurang ya Muhammad, umatmu tidak akan kuat. Naik lagi minta sama Allah dikasih lagi berapa? 40. Nggak bisa, minta lagi diskon. Berapa? Bolak-balik sampai diskonnya berapa? 90%. Dari 50 jadi 5 kali. Kayak begitu masih banyak yang tidak mau sholat. Ini kalau kata Bang Haji Roma Irama terlalu. Iya, Allah sudah mudahkan segalanya kok tetap tidak mau sholat. Mau dapat apa kalau tidak mau sholat? Ya, tidak mau sholat dapat musibah katanya apa? Lagi diuji sama Allah. Lah kemarin kemana? Tidak pernah minta sama Allah, tahu-tahu dapat musibah, lagi diuji. Diuji itu kalau terdaftar sebagai murid. Lah ini nggak terdaftar bilang diuji. Makanya tolong masalah sholat jangan diremehkan. Makanya
yang kedua sekarang, yang celaka walaupun dia sholat siapa? Yang biasa, ya tetap masih sholat tapi selalu akhir sudah lewat waktu. Sholat duhur yuk, udah adzan. Ah nanti ajalah nunggu adzan asar sekalian direpel. Ah ini kalau sering begitu Pak, celaka. Masih sholat tapi sering menabrak waktu yang ditetapkan. Kecuali kalau ada uzur, boleh sholatnya di jamak. Tapi kalau tidak ada uzur, jangan sering-sering menjamak atau merepel-repel sholat. Ini tidak boleh. Apa uzur yang boleh kita menjamak sholat? Perjalanan 84 kilo itu boleh sholat di jamak. Sakit keras, kena DBD, kalau sering naik turun tempat tidur nanti tidak sembuh-sembuh, maka silahkan sholat asar dengan zuhur di jamak. Hujan lebat, silahkan di jamak sholat, tidak apa-apa. Hujan lebat, kita masih jarang ini kalau hujan lebat menjamak sholat. Padahal Nabi kalau hujan besar biasa apa? Menjamak sholat. Hujan besar maghrib, nah, imam bilang nanti kita akan langsung jamak dengan sholat isya, agar setelah sholat bapak bisa pulang ke rumah dan bisa istirahat cepat. Nah, ini boleh kalau hujan lebat. Ya, ini diantara yang membolehkan apa? Menjamak sholat. Tapi tidak boleh kosor. Ya, kosor itu hanya kalau dalam perjalanan safar. Tapi kalau sakit atau apa macet itu boleh menjamak tapi tidak dikosor. Pak Ustadz, gimana kalau mau operasi? Operasinya waktunya kira-kira mulai jam 12 akan selesai jam 6. Jam 12 atau diundur sedikit, nggak bisa. Ya udah, berarti sholatnya di apa? Di jamak. Jangan jam 6 lah, kelamaan ya. Jam berapa misalnya selesai jam 4, udah masuk asar. Maka sholatnya nanti setelah operasi. Sholatnya zuhur sama asar dia apa? Di jamak, tapi nggak dikosor. Gitu. Atau mau sidang MPR DPR nih, mau menetapkan RUU tentang apa gitu, yang kalau kita ndak ikut sidang nanti bisa jadi ini kecolongan nih. Ah, kapan mulai sidang? Jam 12 selesai, bisa jadi nanti jam 4. Waktu zuhur sama asar gimana itu nanti sholatnya? Di jamak nanti saat asar boleh. Ya. Atau mau ujian mulai jam 2, selesai jam berapa? Selesai jam setengah 6. Buat ngambil wudhu, sholat, wah itu udah masuk maghrib. Maka di jamak zuhur dengan asar sebelum masuk ruang ujian, itu boleh. Nah ini hal-hal yang harus tahu kita fikihnya, ya. Kapan boleh menjamak, kapan tidak boleh. Kalau sering-sering jamak tanpa alasan, masuk fawailul lil musolli. Yang ketiga, pengertian fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun adalah orang yang masih sholat, masih di waktu yang diperkenankan, tapi selalu di last minute. Misalnya sholat asar nunggu, matahari masih putih, masih lama asarnya. Sudah kuning, masih cukup tinggi, belum terlalu rendah. Jam 6-10 menit adzan maghrib, jam 6 dia baru ambil wudhu. Kalau itu sering dilakukan begitu sholatnya, masuk fawailul lil musolli. Ya, kata Nabi apa? Ini diantara tanda orang yang munafik amalnya. Munafik kan ada dua, ada munafik i'tiqadi, ada munafik amali. Orang munafik amali diantara tandanya apa? Ya jelisu yarqubus syamsa. Orang yang duduk menunggu matahari. Hatta idza kana baina qarnai syaiton, kalau matahari sudah mulai kuning di antara dua tanduk setan, maksudnya sudah hampir tenggelam, baru dia qoma fa shalla fa naqara arba'an la yadhkuru fiha Allah illa qalila. Udah matahari hampir-hampir terbenam, baru dia sholat, Allahu Akbar, udolin. Itu kayak orang apa itu? Kayak ayam yang mematuk makanan, tidak ada tumak ninahnya. Nakoro bahasa Arabnya, nakoro arba'an, matuk 4 kali. Maksudnya apa? Rokaatnya itu cepat sekali,
Tidak ada tumak nina. Ada nggak ayam yang mematuk tapi tumak nina, ada nggak? Ayam makan beras tumak nina? Itu biasanya keselak biasanya. Kalau ayam yang normal matuknya pasti taktuk, taktuk. Nah, kalau ada orang sholat begitu, tandanya sholatnya itu sholatnya tanda-tanda ada kemunafikan dalam hatinya. Maka sholat itu usahakan tumak nina di awal waktu, jangan nunggu-nunggu. Tinggal 10 menit baru ngambil wudhu. Ini kebiasaan kalau tidak segera dihilangi atau dirubah, itu akan terbawa terus sampai nanti kita di masa tua. Maka jadikan sholat itu nomor pertama, walaupun dalam urutan rukun Islam kan syahadat yang pertama ya. Tapi dalam aplikasinya jangan, ayo sholat, sholat kan nomor 2. Iya, tapi harus jangan diduakan. Sholat juga boleh dilanggar. Langgar apa? Langgar itu maksudnya apa? Kalau kata orang Jawa, musola. Sholat boleh dilanggar, boleh disurau, boleh. Iya, tapi tidak boleh ditinggalkan. Ya, ini masalah sholat. Tanda yang keempat, orang yang mendustakan agama adalah alladzina hum yura'un. Mereka yang riya dalam amal-amalnya. Riya itu apa? Yang punya Susan, itu Ria Enes. Ria itu melakukan amalan yang seharusnya untuk akhirat, tapi yang dia cari hanya pujian makhluk. Apa saja di antara contoh perbuatan ria? Nabi pernah mendetilkan dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani. Nabi bersabda begini, Bapak Ibu. Inna fi jahannama lawadiyan. Di neraka jahanam itu ada sebuah lembah. Sudah ini nerakanya neraka jahanam, yang paling bawah ada lembahnya lagi. Yasta'idhu minhu jahannamu arba'u mi'ati marratan kulla yaumin. Neraka jahanam sendiri minta perlindungan kepada Allah dari dahsyatnya lembah ini 400 kali tiap hari. U'idda lil mura'ina min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lembah ini diperuntukkan untuk orang-orang yang riya dari kalangan umat Nabi Muhammad. Jadi yang masuk ke situ orang muslim, tapi dia punya kebiasaan riya dalam beramal. Nabi detilkan 4 orang. Pertama, lihamili kitabillah. Yang akan masuk ke dalam lembah itu adalah orang yang menghafal Al-Quran. Loh, hafal Quran kan harusnya surganya paling tinggi. Iya, tapi dia salah menata niatnya. Dia menghafal Quran semata-mata biar dikenal sebagai Al-Hafidh, biar dimuliakan sama manusia, dipuji-puji. Ini salah niat, ini bahaya ternyata ya. Harusnya masuk surga malah dicampakkan ke dalam lembah neraka jahanam. Yang kedua, al-musaddiqi fi ghairi dzatillah. Orang yang bersedekah. Sedekah itu buat siapa? Allah kan? Tapi niatnya dia sedekah agar mendapat julukan sang dermawan. Jadi kalau sedekah itu ngundang TV One, Radar Bogor, suruh ngeliput. Kalau perlu nanti kawan-kawannya suruh videoin lalu di-upload di Instagram. Hai guys, 1 miliar ya untuk hari ini. Ini yang begini nih bisa masuk ke dalam riya. Hati-hati sekali kita ya. Yang ketiga, lil haji ila baitillah. Orang yang berhaji sampai ke tanah haram, tawaf, sa'i, sampai kemudian dia juga wukuf, lempar jumroh. Ternyata ujung-ujungnya biar kalau pulang dipanggil Pak Haji. Hancur pahalanya, tidak dapat apa-apa, masuk neraka jahanam. Tapi kan haji itu mahal Pak Ustadz, masuk nggak tambah titel? Lo kan sudah cukup dengan biaya itu agar Allah mengampunkan dosa kan? Siapa yang berhaji tidak berkata-kata kotor, tidak melakukan kemaksiatan, pulang ke rumahnya seperti bayi yang baru dilahirkan ibunya. Maksudnya dosa-dosanya
diampunkan semua. Makanya kalau ada orang pulang haji, mintalah doa kepada Pak Haji itu. Kenapa? Dia orang tidak punya dosa. Kalau orang tidak punya dosa, doanya mustajab tidak? Mustajab. Nah, minta doa kita kepada Pak Haji. Tapi selaku Pak Haji, Bu Hajah, kita tidak usah kemudian sini-sini menerima pesanan doa. Ini orang yang tidak punya dosa ini kami ini. Lah tidak boleh begitu. Ada yang haji sudah 3 kali, kalau dipanggil Pak Haji itu tidak noleh, Bu. Namanya misalnya Pak Jamal. Ada nggak di sini? Nggak ada ya? Di bawah ya nggak apa-apa, yang penting nggak di sini. Pak Jamal, pas belum haji mah, oh iya ada apa? Ya naon? Udah haji sekali, Pak Jamal. Haji Jamal. Ah gitu atuh. Haji 2 kali 3 kali kalau dipanggil Haji Jamal langsung pencinya diambil 3 sekaligus Pak. Oh Haji Jamal, baru dia tahu aja gue udah haji 3 kali. Kan 3 pecinya. Nah makanya ini kita walaupun sudah haji, sudah hajah, tidak penting panggilan haji maupun hajah. Bukan itu yang kita cari. Yang paling penting adalah apa? Allah sudah terima ibadah kita. Kemarin saya pernah bawa jamaah umroh sampai ke sana, ada yang nawarin Pak mahasiswa Madinah ke jamaah tuh. Bapak Ibu kalau mau pesan sertifikat umroh, saya bisa menyediakan. Saya datang, ada apa nih Mas? Ini Pak Ustadz buat kalau mau buat sertifikat umroh. Lah buat apa sertifikat umroh? Nanti kan bisa dipajang di ruang tamu. Oh, biar jadi Pak Umroh, Bu Umroh gitu ya. Saya bilang ke jamaah tapi nggak terang-terangan ya. Ketika udah pulang, nggak usah. Itu hanya akan merusak niat kita. Ngapain ibadah dipasang apa sertifikatnya? Terus yang tanda tangan siapa? Malaikat Jibril apa? Sertifikat umroh sudah diterima umrohnya? Enggak. Yang tanda tangan yang buat sertifikat. Ya enggak ada apa-apanya. Nah ini maka ibadah kita mari lillahi ta'ala. Sudah lelah-lelah, tapi kalau enggak lillah, percuma. Yang keempat yang juga akan masuk ke dalam lembah ini siapa Pak? Al-khariji fi sabilillah. Ada orang berangkat jihad, perang berdarah-darah, mati di medan perang, masuk dalam lembah neraka jahanam. Kenapa? Ternyata dia dulu berangkat perang agar mendapat gelar sang pemberani. Di masa Nabi ada anak muda gagah perkasa berangkat perang, pang-pong, sekian banyak musuh dia tebas lehernya. Sahabat yang lain takjub sambil mengatakan, "Wuh, ini mah jelas-jelas ahli surga." Ditemukan sudah mati Pak. Tapi pas perjuangannya dia betul-betul sangat energik. Tiba-tiba Nabi mengatakan, dia itu ahli neraka. Lah, kok bisa? Wong dia meninggal dengan tebasan-tebasan pedang. Dia berjuang habis-habisan. Ada sahabat yang bilang, iya tadi saya ikuti dia tadi luka parah. Luka parah. Karena tidak kuat menahan luka, akhirnya dia berdirikan pedangnya, dia jatuhkan badannya. Kayak orang Jepang namanya apa itu? Harakiri apa kanan kiri. Ya, ternyata usut punya usut. Ini ternyata cowok maco di Madinah ketika sahabat pada berangkat, dianya santai-santai di rumah. Cewek-cewek kota Madinah pada bully. Ih, kirain maco, ternyata banci. Kok bisa gitu? Tidak berani perang. Karena dibully sama akhwat-akhwat, cewek-cewek, dia bangkit apanya? Keberaniannya. Jangan sampai sekali lagi aku dibilang banci. Wah, berangkat ya, matinya begitu. Kenapa? Dari awal niat yang salah. Maka termasuk kita menjadi pelayan masyarakat, niatkan ini sebagai apa? Bentuk agar kelak di hari kiamat Allah mudahkan langkah kaki kita untuk meniti sirat. Setiap orang yang membantu saudaranya sampai tuntas kebutuhannya, Allah akan kuatkan kakinya di atas sirat, di mana nanti banyak kaki tergelincir terpelanting masuk ke dalam neraka.
Yang terakhir, orang yang mendustakan agama adalah wayamnaunal maun. Mereka yang menahan tidak mau berbagi dalam hal yang remeh-temeh, yang itu yang itu berguna bagi saudaranya. Misalnya, tetangga kita mau masak, garam habis, hujan lebat. Jeng, boleh nggak pinjam garamnya? Minta deh sesendok. Dikasih nggak kira-kira Bu? Tapi kalau orang yang yukadzibu bitin, enggak. Apaan? Masa nggak modal? Garam aja minta, sorry. Nah, garam aja nggak dikasih Pak. Apalagi misalnya sepeda kita lagi parkir di halaman, tetangga samping bilang, pinjam ya Jeng, mau ke depan sebentar beli gula, pinjam sepedanya. Enak aja, sepeda baru dicuci, nggak boleh dipakai. Nah ini kira-kira kalau sepeda kita dipakai jadi miskin nggak kita? Enggak. Atau ada yang mau pinjam sabit, kita habis bersihin rumput, tetangga samping, ternyata indah juga kalau rumputnya pendek-pendek ya, pinjam sebentar ya biar sekalian nih rumputnya habis. Enak aja, ini sabit peninggalan Majapahit yang make hanya tangan-tangan khusus. Nah, ini contoh wayamnaunal ma. Analoginya apa? Kalau hal yang remeh-temeh sekiranya kita dipinjami, diminta, itu kita tidak akan miskin, itu aja nggak dikasih. Mana mungkin dia mau bayar zakat? Mana mungkin dia mau bayar biaya operasi saudaranya? Mana mau dia berbagi dengan tetangganya yang fakir miskin? Ini berarti super duper pelit. Iya, inilah diantara tanda orang yang mendustakan agama. 1, kasar kepada anak yatim. 2, tidak punya empati kepada kaum miskin. 3, sholatnya berantakan. 4, riya dalam ibadahnya. Kamu kalau pas ada mertua sholatnya kok lama, kalau pas nggak ada mertua nggak pernah sholat. Iyalah ada mertua gitu loh. Ngomong-ngomong yang dibaca apa itu sholatnya? Ya kulhu atau kok lama? Diulang-ulang. Ternyata biar apa? Dipuji Pak sama mertua. Kalau mertuanya pulang balik lagi nggak pernah sholat. Nah ini riya, berarti ibadahnya riya. Yang terakhir, orang yang sangat pelit, tidak mau sekedar memberikan al-ma'un. Al-ma'un itu barang remeh-temeh tapi kadang berguna buat orang lain. Ya, sahabat mencontohkan panci, garam, gula. Kalau kita mungkin ya sepeda, cangkul, sabit gitu ya. Nah itu kalau tetangga kita butuh, pinjamkan saja, tidak ada masalah. Baik, pas 45 ternyata. Masih ada tanya jawab setelah ini? Mangga Kang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Luki Pak dari Keperawatan. Saya mau menanyakan tentang hukum bacaan di dalam salat. Apakah kalau kita tidak ataupun belum mencapai ataupun belum bisa hukum tajwid di dalam salat, apakah kita termasuk orang yang lalai? Yang kedua, kenapa di surat Al-Maun ini menjelaskan tentang anak yatim, salat dan riya? Sedangkan di surat-surat lain juga banyak yang menjelaskan ini gitu. Terima kasih, jazakallah khairan katsiran. Baik, jadi apa hukumnya orang sholat tapi bacaannya belum sempurna? Kalau merasa bacaannya belum sempurna, maka dia dituntut untuk memperbaiki bacaannya. Makanya kalau misalnya Al-Fatihah, terutama karena Al-Fatihah ini rukun, itu betul-betul harus sempurna. Yang merasa belum segera ditingkatkan lagi. Dia akan berdosa kalau tidak ada usaha memperbaiki bacaan. Kenapa? Terutama karena Al-Fatihah adalah rukun dalam sholat, ya. Maka pastikan panjang pendeknya, pengucapannya. Orang Sunda itu paling susah bilang F. F sama vo itu sering sekali jadi za. Wa inna alaikum lahafizin. Nah itu salah itu. Harusnya lahafizin. Nah ini lafal-lafal yang sering kepleset lidah kita. F
fa sama dho. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lah kok rajim lagi? Rojim. Nah itu tolong diperbaiki yang begitu. Ini hal yang harus kita tingkatkan. Kenapa? Menyangkut sah dan tidaknya sholat kalau Al-Fatihah. Ya. Jadi kalau bacaan yang lain usahakan kalaupun jatuh ke kesalahan tapi kesalahan yang tidak fatal. Fatal itu kalau sampai merubah makna. Misalnya apa? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Salah. Harusnya la a'budu ma ta'budun. Itu kalau beda panjang pendek. Kalau lanya panjang la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Tapi kalau lanya pendek la a'budu ma ta'budun. Sungguh aku menyembah apa yang kalian sembah. Ah, ini fatal ini. Kalau sampai panjang pendeknya salah, maka siapapun kita, walaupun perawat, walaupun dokter, tapi baca Quran juga harus tetap bagus, benarlah minimal. Walaupun tidak mendayu-dayu kayak Muzammil Yusuf, enggak apa-apa. Tapi betul panjang pendeknya, makhrajnya ini ditingkatkan. Yang kedua, kenapa tadi di sini kembali diingatkan masalah anak yatim, fakir miskin. Itulah Al-Quran mengulang-ulang nasihatnya dengan model yang berbeda-beda. Agar apa? Agar kita dengan sering-seringnya diingatkan itu, kita akan selalu menyadari kekurangan kita. Di surat Al-Fajr ada juga, ya, wala tahadduna ala ta'amil miskin, ada. Dan di ayat-ayat yang lain berulang kali. Tapi yang perlu kita lihat apa? Beda kan apanya? Susunan bahasanya tidak sama. Itulah Al-Quran, mengulang-ulang pesannya tapi dengan susunan yang berbeda. Untuk apa? Sekaligus selain mengingatkan kita, menunjukkan bahwa Al-Quran itu i'jaz, memiliki kemukjizatan sastra. Jadi pesannya mungkin agak sama, tapi nilai sastranya tidak sama antara satu surat dengan surat yang lainnya. Penekanannya pun tidak sama. Cerita Nabi Musa diulang-ulang, banyak itu. Di Al-Baqarah ada, nanti di Al-A'raf ada, di Toha lagi, di Abasa, Wan Nazi'at, banyak sekali. Al-Anbiya. Tapi dengan apa? Cara model penyampaian yang berbeda. Diingatkan terus. Itulah diantara fungsi, karena kita apa? Kalau tidak sering-sering diingatkan, kita sering lupa. Itu kira-kira Kang ya jawabannya. Semoga Allah berikan kita pemahaman dan kita dimudahkan untuk mengamalkan. Masih ada lagi? Jazakallah Ustaz, cukup ya? Mohon ditutup dengan doa. Baik. Nanti kepada teman-teman setelah pulang mohon bekas minumnya dibawa di tempat sampah kan. Baik, kita tutup bersama dengan istighfar dulu 3 kali. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Allahumma ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya ghafiradz dzunub wa ya qabilat taub wa ya satirul uyub. Allahumma ya Allah yang maha mengampunkan dosa, yang maha menerima taubat hambanya, yang maha menutup aib-aib kami semua. Ya Allah, ampunkan segala dosa kami. Ya Allah, terima taubat kami, tutup segala aib-aib kami. Allahumma ya Rabbal Alamin, karuniakan kepada kami iman yang istiqomah, lisan yang selalu berzikir, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang lapang dan berkah, kesembuhan dari segala penyakit, kesehatan yang terus terjaga. Ya Allah, karuniakan kepada kami semua keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan anak keturunan kami semuanya soleh dan solehah. Allahumma ya Rabbal Alamin, kami mohon dengan rahmat dan kasih-Mu ya Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan kami hari ini ya Allah, dalam rangka mengingat-Mu, dalam rangka menjadi hamba-Mu yang lebih baik,
Kami mohon ya Allah kelak kembali kumpulkan kami nanti di taman-taman surga Firdaus dengan seluruh keluarga besar kami dan pemimpin kami semua baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan negeri kami Indonesia negeri yang aman sentosa, damai sejahtera, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Angkat ya Allah segala musibah dan malapetaka. Ya Allah, hindarkan kami ya Allah dari wabah dan penyakit yang mematikan. Allahumma ya rabbal alamin, tolong dan menangkan saudara-saudara kami muslim di India, saudara-saudara kami mujahidin di Palestina, saudara-saudara kami kaum muslimin di Suriah. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal zalimin wansur ibadakal mu'minin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, semoga bisa diambil manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.